Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Sip. Em, ini di jam 10, jadi langsung kita mulai saja. Nanti sambil menunggu teman-temannya untuk join Zoom meetingnya. Tadi Cahya udah ngingetin saya untuk uploading files di emasnya, jadi silahkan sambil dicek emasnya. Saya sudah upload materi PPT minggu lalu, serta beberapa YouTube videos yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. YouTube videosnya sebenarnya ada beberapa yang dibagi jadi beberapa part, tapi kayak terlalu banyak kalau saya masukin. Jadi contohnya yang voltametri dan potentiometri itu saya ambil dari satu account YouTube yang sama. Sebenarnya pembahasan voltametri sendiri itu dibagi jadi 2 atau 3 part. Jadi harapan saya nanti kalian bisa baca dan juga bisa nonton sequence-nya gitu ya. Bukan hanya yang saya share aja di emasnya tuh. Kemudian untuk minggu ini kita masuk kelasnya secara online, jadi saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan key performance of sensor. Saya mau minta tolong kalian sambil buka emas. Saya sudah upload ada beberapa jurnal acuan terkait dengan sensor uh, elektrokimia for glucose detections ya. Ada 5 paper kalau nggak salah. Nah, saya tuh mau bagi kelompok nanti ya. Cuman ini saya lagi coba untuk bagi jadi 5 kelompok dan pengumpulannya grup. Di kalian kelihatan nggak ya kalau misalnya udah kebagi kelompoknya atau belum? Sebelum saya masuk, takutnya nanti belum kebagi ya. Tapi ada submission saya nggak? Tempat submission saya. Judulnya Electrochemical Sensor Performance Analysis. Soalnya ini apa namanya? up- saya bagi jadi apa saya uploadnya grup gitu. Ada? Kelihatan nggak? Kan, Bu. Belum ada. Hmm, oke. Nanti saya coba edit-edit lagi settingsnya. Coba. Sekarang kelihatan nggak? Oke. Ada apa namanya? Recording in progress. Submissions. Saya cuma pengen bagi grupnya sih sebenarnya. Cuman kok kayaknya agak ribet ya. Jadi biar yang upload nanti satu grup aja gitu. Dia opennya jam 12 siang, Bu, baru bisa kelihatan kayaknya. Oh, udah saya edit di jam 10. Kelihatan nggak kalau sekarang? Bentar. Saya tuh kepo soalnya. Kalau enggak ya berarti nanti nggak usah dibikin grup submissions deh gitu ya. Jadi kalian submitnya nanti per orang aja gitu. Oke deh, nggak apa nanti sambil coba dicek ya. Saya minta tolong dikonfirmasi sudah berhasil atau belum gitu ya. Pembuatan kelompoknya via emas karena seharusnya saya bisa randomize kelompok via emas. Jadi nanti saya bikin assignment-nya tuh bikinnya grup submissions, terus nanti kalian bisa cek kalian tuh masuk ke grup yang mana bersama siapa-siapa saja gitu. Cuman kok kayaknya saya juga belum ngebagi jadi 5 kelompok gitu. Jadinya saya agak bingung. Total kelas ini ada berapa orang ya kemarin ya? 20 kan ya? Apa 19 kalau nggak salah? Sebentar. Kita kuliah, metode-metode analisis. Ada 20 ya. Jadi saya kayaknya bagi jadi 5 kelompok. Jadi nanti ada 4 orang masing-masing kelompok. Saya minta untuk melakukan analisis terkait dengan apa namanya electrochemical sensor performance gitu. Oke, sebelum masuk ke sana, saya mau sampaikan dulu sedikit pendahuluan terkait dengan key performance of sensor. Jadi minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan elektroanalisis.
Jadi kalau misalnya metode-metode analisis tuh yang related ke elektrokimia, salah satunya yang paling common dan lagi happening akhir-akhir ini adalah sensor. Kemarin kita sudah bahas berbagai jenis transdusernya terkait dengan transduser elektrokimia. Jadi ada macam-macam, bisa potensiometri, amperometri, ataupun konduktometri. Potensiometri, amperometri pun bisa dibagi-bagi lagi gitu ya kemarin terkait dengan teknik apa, teknik elektrokimia apa yang kemudian digunakan dalam pengujian sensornya nanti, either voltametri, linear sweep, dan lain sebagainya. Jadi tolong di-recheck lagi, di-review lagi materi-materinya terkait dengan teknik-teknik elektrokimia yang kemudian related ke sensor. Nah, dalam hal ini, pertemuan hari ini saya ingin bahas terkait dengan key performance of sensornya dulu. Sebelum nanti saya bagi tugasnya, kemudian minggu depan, saya nggak tahu nih kita akan keburu atau enggak, kalian sambil cari-cari hari ini, bagi kelompoknya gitu ya, kemudian dibahas di hari ini dan dikumpulkan, atau memang nanti kita tugaskan untuk minggu depan, kemudian kita bagi tugas jadi presentasi. Karena saya nanti akan memasukkan sedikit materi terkait dengan perhitungan-perhitungan yang penting gitu ya untuk kemudian kalian gunakan dalam menganalisis suatu sensor. Jadi kalau kalian bilang ini baik, kurang baik, bagus, kurang bagus, itu seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kemarin kita juga sudah bahas bahwa sebetulnya sensor kimia itu kan merupakan suatu alat gitu ya, device or instruments yang kemudian bisa determine ya bisa menunjukkan gitu kan ya keberadaan suatu analit sebetulnya. Jadi that determine the detectable presence, concentrations or quantity of a given analyte. Jadi kita tahu kita pengen deteksi sesuatu analit tertentu, kemudian kita basically membuat suatu device-nya, kita buat suatu alatnya untuk deteksi si analit tersebut. Nah, untuk kemudian kita bisa cek apakah kemudian sensor ini sudah baik atau tidak, kita perlu untuk mengetahui performa-performa dari hal-hal berikut ini. Yang saya highlight terkait dengan sensitivitas, selektivitas, dan juga repeatabilitas atau reproducibilitas. Seperti yang kita bahas juga minggu lalu bahwa ketika kita pengen bikin alat untuk deteksi glukosa, kita tentunya pengen tahu berapa sih limit deteksi dari alat tersebut. Bukan cuman sensor elektrokimia sebenarnya yang seperti ini. HPLC, UV, FTIR semua punya linear range, range linearitas dan juga detection limitnya. Jadi kalau sudah melebihi linearitasnya gitu ya, linear range-nya, pasti sensornya sudah tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa bekerja dengan optimal. Sehingga yang membahas terkait dengan sensitivitas nanti sebetulnya terkait dengan limit of detection, limit of quantifications, dan juga linear range. Dan sensitivity itu sendiri. Gitu ya, nanti kita bahas sama-sama. Kemudian selain dari hal sensitivitas, pastinya kita juga pengen kalau analit kita atau sensor kita hanya bisa mendeteksi analit tertentu saja. Kalau kita mau bikin sensor untuk glukosa, pastinya kita nggak pengen yang lain tuh ikut terdeteksi. Misal kita pengen deteksi glukosa dalam urin, kita nggak pengen ada urea yang ikut terdeteksi gitu ya. Ada ion-ion, mungkin kalium dan lain sebagainya ikut terdeteksi. Jadi kita hanya menginginkan specific analyte to be determined by our device or our sensor gitu. Jadi kita pengen cek nanti selektivitasnya terhadap senyawa-senyawa lain yang mungkin ada di sampel kita. Kemudian kita juga perlu mengetahui terkait dengan repeatabilitas dan juga reproducibilitas. Repeatabilitas terkait dengan sensor, memang kalau kalian pakai glukodetector, apalagi kalau masukkan darah gitu ya, diteteskan ke dalam sensor tersebut, pasti sudah tidak bisa dipakai kembali rata-rata. Cuman sekarang banyak juga yang mengembangkan sensor-sensor misalnya berbasis foto, berbasis apa namanya screen printed gitu ya sehingga kita ingin cek apakah kemudian bisa kita gunakan kembali. Ataupun selain digunakan kembali adalah reproducibilitasnya. Jadi apabila saya sintesis, banyaknya kan sensor adalah pengembangan apa sih, gimana sih cara mendeteksi analitnya atau pengembangan materialnya. Sehingga ketika saya bikin materialnya satu, bagus banget LOD-LOQ-nya, apakah kemudian kita apply, kita sintesis lagi sensitivitas dan selektivitas yang sama. Jadi itu perlu kita uji dulu terkait dengan presisi dan juga akurasinya. Kemudian yang kurang lebih akan kita bahas lagi adalah terkait dengan optimasi apa saja sih sebetulnya yang penting dalam sensor. Tentunya dalam hal ini saya harap kalian kemudian bisa
mengintegrasikannya antara kimia-kimia dasar yang udah kalian peroleh di S1 maupun kemarin mungkin banyak review-reviewnya lagi gitu ya dengan optimasi-optimasi yang akan dilakukan pada sensor seperti pH gitu ya. Pastinya adjustment buffer, suhu akan berpengaruh juga. Kemudian waktu analitnya bersinggungan dengan device yang kita pilih gitu ya. Kita buat gitu kan ya juga dengan sistemnya. Jadi ini akan kita bahas hari ini sebelum nanti saya minta kalian untuk menganalisis performance dari suatu sensor yang sudah saya share jurnal-jurnalnya. Jadi harusnya nggak begitu lama sih karena basically kalian nggak perlu nyari jurnalnya lagi. Saya sudah berikan jurnalnya, kalian tinggal menganalisis saja bagaimana performa-performa yang ada pada sensor tersebut. Oke. Kita masuk ke bagian sensitivitas terlebih dahulu. Jadi kalau kita bahas terkait dengan sensitivitas gitu ya, pastinya itu related ke berapa sih limit deteksinya, apakah alat tersebut sensitif dan lain sebagainya. Jadi sensitivitas dan juga limit of detection pastinya sangat-sangat relate atau berkorelasi dengan kuantitas ataupun konsentrasi dari si analit kita. Gitu. Tadi sekali lagi bahwa semakin sensitif alatnya, kita semakin senang gitu ya. Kita semakin yakin bahwa dia kemudian bisa membedakan antara konsentrasi A dan B gitu. Jadi kalau sensitivitas tadi ya dia reflects the change in the response produced by a unit variation in the concentrations. Jadi misalnya setiap kenaikan konsentrasinya sekian mikromolar misalnya, berapa kenaikan arus ataupun kenaikan volt gitu ya kalau kita pakainya kernel potensio gitu kan ya, pokoknya kenaikan respons yang dihasilkan. Jadi kita justru inginnya sensitivitasnya tinggi atau kenaikannya sangat-sangat jauh antara satu konsentrasi dengan konsentrasi yang lain. Gitu. Itu disebut sebagai sensitivitas. Nanti kita akan belajar juga dan kalian harus bisa pointing out juga ketika di paper bisa nggak terlihat sensitivitasnya dari data yang mana. Kemudian ada juga terkait dengan limit of detection atau detection limit itu dibagi jadi dua. Yang pertama terkait limit of detection sendiri ini sebetulnya related to lowest concentrations gitu ya, yang kemudian bisa dibedakan gitu kan antara si analit dengan si blanknya. Blanko confidence limitnya, standar deviasinya kurang lebih 3 kali SD-nya. Gitu kan ya. Jadi memang hanya 3 kali SD itu merupakan suatu konsentrasi atau jumlah minimum dari suatu analit yang kemudian bisa deteksi. Tapi, ya dia kan hanya bisa dideteksi, tapi belum tentu bisa kita ukur secara kuantitatif dengan akurasi yang tinggi. Itu makanya disebutnya hanya limit of detection. Jadi alatnya, device kita bisa mendeteksi di jumlah analit itu gitu ya, tapi kita belum tentu bisa mengukur secara kuantitatif di konsentrasi tersebut. Nah, kalau LOQ bedanya terkait dengan sebenarnya berapa kali perbedaannya ya diverse apa namanya sinyal dengan blank average-nya. Kalau yang tadi 3 kali standar deviasi, kalau ini 10 kali standar deviasi. Sehingga kalau ini sudah pasti tadi ya si konsentrasi ini pasti bisa dideteksi dan ini kita sudah yakin bahwa sudah bisa diukur secara kuantitatif dengan akurasi dan juga presisi yang kemudian memadai. Jadi kalau yang tadi karena hanya 3 kali standar deviasi, karena kita udah tahu ya standar deviasi apa naik turun gitu kan ya kadang-kadang ya jarang kita lihat yang benar-benar stagnan sehingga khawatirnya sebetulnya kita bisa deteksi tapi konsentrasinya nih belum pasti nih secara kuantifikasinya kita belum yakin nih gitu ya karena pasti nanti sinyalnya bisa jadi agak-agak ketutup sama blanknya gitu ya di satu waktu dan lain sebagainya sedangkan kalau sudah 10 kali standar deviasi sebetulnya menurut para tesnya gitu ya, kayaknya sudah cukup deh dia untuk membedakan antara blank dengan sinyal. Kalau hanya 3 kali kan bedanya hanya kecil gitu ya, sehingga nanti agak sulit tuh kita untuk membedakan di satu waktu ketika sinyalnya juga agak naik turun. Kalau 10 kali harapannya udah nggak terlalu apa namanya bisa kelihatan bedanya sangat jauh gitu ya. Sehingga nanti sebetulnya LOD related to akurasi juga gitu ya bahwa accurately bisa konsentrasi tersebut dideteksi tapi is it
precise gitu ya, apakah itu presisi kemudian belum tentu. Kalau LOQ sudah pasti gitu karena tadi nilainya satu 3 kalinya, yang satu 10 kalinya. Oke. Eh, itu terkait dengan LOD dan LOQ. Jadi nanti pengennya sih minggu depan kita sambil coba-coba hitung gitu ya berapa nilai LOD-nya, berapa nilai LOQ-nya. Walaupun memang banyaknya kemudian yang di state adalah LOD. Jadi kadang orang-orang pada berlomba-lomba mencari LOD yang paling rendah gitu ya dalam hal ini untuk bisa di-develop menjadi suatu sensor. Karena tujuannya misalnya pakai HPLC cuma bisa sampai sini gitu ya, sehingga kita bisa mendevelop sensor yang punya linear range yang lebih tinggi. Apalagi kalau kalian mendeteksi atau mensintesis suatu portable sensor, membuat suatu portable sensor, gitu. Sedangkan LOQ kadang ada yang nge-state, kadang ada yang enggak gitu ya. Tapi intinya sebenarnya untuk more reliable analytical results kita harus pakai LOQ. Oke, selanjutnya tadi ya terkait dengan sensitivitas. Tadi kan sensitivitas sebetulnya kan reflecting perubahan respon terhadap satu variasi konsentrasi gitu ya. Jadi contohnya di sini kalian bisa lihat dari data ini kanan dan kiri nih gitu ya. Dia coba untuk memvariasikan suatu sensor. Jadi yang A pakai material yang berbeda, yang B pakai material yang berbeda lagi. Kemudian mereka melakukan apa namanya variasi konsentrasi ya. Dia mau coba cek linear range-nya dari 30 mikromolar sampai 100 mikromolar. Di applied yang sama untuk keduanya. Baik untuk material A dan juga untuk material B. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Jadi biasanya mereka apply, ini berarti mereka pakai teknik apa? Ada yang tahu nggak? Kalau gambarnya seperti ini berarti teknik apa sih yang dipakai? Ada yang tahu? Linear sweep, Kenapa, Aldo? linear sweep voltmetry, Bu. Oke, sip. Iya benar ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini kita pakainya linear sweep voltammetry karena kalau CV kan dia bolak-balik tuh kemarin ya kita gambar di papan tulis. Jadi kalau ini linear sweep voltammetry. Kita hanya sweep gitu ya, hanya menyapu potensial range tertentu ini dari 0 sampai 2 volt. Nah, hasilnya sebagai berikut nih. Kemudian diplot. Yang diplot ini adalah current-nya. Current ketika dia mencapai puncaknya. Jadi kalau kalian lihat Bu ini kan semuanya current nih dari 0 sampai 2 ada current-nya. Current puncak maksimum dari si anali tersebut. Gitu. Jadi pasti awalnya sebelum tiba-tiba bikin kurva linearitas dicari dulu gitu ya. Sebenarnya dia coba apa namanya di sweep dulu gitu kan ya kemudian nanti terlihat tuh. Sebenarnya analit kita nih memunculkan arus, memunculkan sinyal pada potensial berapa. Dalam hal ini karena kita menggunakan dua material yang berbeda, puncak arusnya juga berbeda. Yang kiri puncak arusnya lebih tinggi potensialnya di sekitar 1,5 1,6. Yang kanan gitu ya dia lebih rendah potensial maksimumnya. Itu sekitar 1,3 1,4. Jadi nanti kalian akan belajar juga bahwa yang mempengaruhi gitu ya kira-kira potensial dan lain sebagainya salah satunya adalah materialnya. Sehingga material sintesis jadi menarik juga untuk dikembangkan saat-saat ini, akhir-akhir ini. Nah, kemudian setelah mereka melakukan uji pada seluruh konsentrasi, diperolehlah linearitas sebagai berikut. Untuk yang A gitu ya, berikut ada linearitasnya, yang B berikut linearitasnya. A jadi connect-nya dengan C, B dengan D. Kalau dari sini kira-kira menurut kalian, kalau disuruh pilih materialnya, kalian akan pilih material yang mana? Yuk, kalau di antara dua ini nih, biasanya orang mengukur apanya sih? Kalian akan pilih yang mana? Ada yang tahu? Kanan, Bu. Yang Maaf, kanan, kiri-kiri. kenapa dong? Yang kiri, kenapa? Iya. Karena eh, antar konsentrasi dengan current-nya itu slope-nya lebih tinggi, jadi lebih saat sinyalnya nanti akan lebih kelihatan bedanya. Oke, jadi bisa kita lihat dari dua sisi. Tadi Aldo udah pointing out satu. Kalau mau dilihat dari sensitivitas, yang kita lihat adalah
data slope-nya. Karena tadi sekali lagi, sensitivitas kan adalah berapa kenaikan arus per kenaikan konsentrasi. Gitu ya. Jadi artinya di sini adalah tiap kali kita naikkan konsentrasinya per 10 mikromolar, itu kan ya. Karena kan dia naiknya setiap 10 mikromolar. Per mikromolarnya, per 1 mikromolarnya, dia akan naik sebesar 0,502 mikroampere dalam hal ini. Karena kita pakainya data elektrokimia. Pakainya LSV. Jadi antara current dengan potensial gitu ya. Tapi kan yang diplot adalah current dengan konsentrasi. Sehingga kenaikannya per 1 mikromolar adalah 0,502 mikroampere. Jadi kalau kamu uji 1 mikromolar dengan 2 mikromolar gitu ya, bedanya sekitar 0,5. Kalau di satu keluarnya misalnya 1 mikroampere gitu ya, di 2 keluarnya 1,5. Kalau di 1,5 mikromolar gitu kan ya, berarti nanti keluarnya di antara di in between-nya. Makanya semakin besar sensitivitasnya, makin bisa dia mendeteksi atau membedakan antara satu konsentrasi dengan konsentrasi yang lain. Tadi kalau kita bedainnya 1 dan 2 mikromolar sih enak gitu ya. Tapi kalau 1 dan 1,1 mikromolar kan susah jadinya ngebedainnya nanti. Karena kelihatannya nanti mirip-mirip arusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini dia punya data sensitivitas yang lebih rendah, sekitar 0,3. Jadi setiap konsentrasinya naik 1 mikromolar, dia hanya naik sekitar 0,3 mikromolar. Sehingga kenaikannya semakin kecil lagi, gitu ya, terkait dengan sensitivitasnya. Jadi tadi Aldo juga tepat gitu ya terkait bahas untuk sensor mana nih yang sebaiknya digunakan. Kalau kita lihat dari sensitivitas paling bagus yang kiri. Tapi ada satu lagi yang bisa kita bahas kira-kira dari segi apanya lagi selain sensitivitas? Biasanya kalau bikin kurva linearitas apa sih yang dilihat ya? Bukan cuma di elektrokimia. Iya, Miskah. Tadi udah mau open. Regresinya. Kenapa lihat regresinya? Kenapa kalau semakin linear artinya apa? Konsisten gitu ya. Kita makin yakin gitu kan ya keterkaitan antara satu dengan yang lain linearitasnya semakin baik gitu kan ya. Jadi kalau dari sini, kalau kita lihat dari linearitas yang bagian kanan itu lebih linear gitu kan ya. Lebih linear sehingga nantinya ketika kita mau deteksi suatu konsentrasi tertentu, kita makin yakin bahwa datanya sudah pasti valid. Kalau yang ini kan sebenarnya dia nggak terlalu linear nih datanya ya. Ini juga error barnya nih sangat-sangat lebar gitu kan ya di satu konsentrasi yang sama. Sehingga nanti kita ketika deteksi ada kemungkinan kayaknya miss deh gitu kan. Apalagi kalau R kuadratnya 0,8, 0,7, 0,6 basically itu nggak linear sama sekali. Kalau analis sih pasti bilangnya ya minimal lah 0,999 gitu ya. Jadi harusnya 999. Apalagi kalau sudah mau membuat atau mendevelop suatu sensor. Tapi untuk uji laboratorium awal biasanya kita masih terima 0,99. Jadi nggak triple 9, hanya 2 9-nya. Gitu ya. Nah, jadi ada dua hal. Nah, kemudian apakah kamu akhirnya bisa stating bahwa A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A? Karena ada dua hal kan yang kemudian saling bertolak belakang kan. Kalau yang bahas sensitivitas, pasti kita pilih yang A lah. Karena kenaikannya jelas, lebih besar perbedaannya. Tapi kalau kita bahas linearitas, pasti yang B lah gitu. Sehingga nanti perlu dicek kembali. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas nanti dari selektivitasnya, dari repeatabilitasnya, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama adalah baiknya dilakukan pengujian sensor itu sampai memang dia mencapai suatu limit of linearitas. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini, ini kan standar deviasi, tadi L of D adalah 3 dikali standar deviasi per slope, ya. Sedangkan kalau L of Q adalah 10 dikali standar deviasi per slope. Jadi nanti semoga minggu depan, kalaupun kita lanjut ke presentasi, bisa selesai dengan cepat, kita bisa bahas sedikit aja terkait dengan perhitungan sensornya, sebelum nanti kalian hands-on experience.
Nah, ini gambaran terkait dengan ini masih pakai absorbance ya. Saya ngambil dari basic sensornya gitu kan ya. Ketika kita device-nya masih pakai spektro. Nah, ini contohnya. Ketika kita punya suatu data, ini kan berarti datanya kenaikan konsentrasi terhadap suatu sinyal. Sinyalnya bebas nih sebenarnya, mau absorbance, mau current, mau volt, dan lain sebagainya. Kalian akan mendapati adanya suatu linear interval. Contohnya yang merah ini. Yang merah ini adalah konsentrasi yang dibahas sama si penulis ini. Jadi dia cukup linear kan, dia merah tersebut. Nah, sebetulnya gitu kan ya, ketika kita akhirnya dapetin suatu linearitas tertentu, kita akan bisa menghitung berapa sih limit of detection dan quantification-nya. Jadi biasanya memang limit of detection dan quantification itu diperoleh di bawah konsentrasi yang kita ukur. Tuh ya, kalau kalian lihat misalnya di sini dia minimalnya 30 mikromolar, pasti nanti limit of detection dan quantification saya itu di bawah range linearnya tadi. Tapi sekali lagi bahwa detection biasanya kan kecil banget ya. Tapi kemudian kita kadang agak sulit membedakannya dengan signal ketika nanti ternyata signalnya juga naik turun. Sedangkan kalau quantification karena sudah 10 kali standar deviasi per slope-nya, biasanya itu sudah bisa untuk kita kuantifikasi. Kita yakin gitu ya bahwa datanya sudah cukup presisi. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah biasanya sensor kalian itu akan mempunyai suatu linear interval tertentu. Jadi sampai ke batas mana, kemudian nanti di satu titik dia lama-lama akan stagnan. Current ataupun absorbance ataupun responsnya nggak akan naik even ketika kamu sudah menambahkan konsentrasinya. Nah, sensor atau ketika nanti kalian sudah mau developing suatu device, baiknya kamu sudah tahu sampai sejauh mana sih dia akhirnya mencapai suatu LOL biasanya disebutnya, limit of linearity-nya. Gitu ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Walaupun memang banyak kalau nanti saya share beberapa paper juga ada beberapa yang nggak sampai dapat LOL-nya gitu ya. Yang penting hanya mendapatkan linearitasnya, kemudian mereka hitung LOD. Yang paling sederhana seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih baik gitu ya, harusnya kalian bisa memperoleh si LOL-nya. Apalagi kalau mau di-develop jadi suatu sensor. Gitu ya. Jadi itu yang terkait dengan sensitivitas LOD, LOQ, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke selektivitas ya. Jadi kalau selektivitas dalam suatu sensor sudah pasti dia mengindikasikan apakah gitu kan ya si sensor tersebut yang kita develop ini bisa mendeteksi suatu analit tertentu saja, particular analyte, tanpa gitu ya adanya interference dari komponen-komponen lain yang ada di sampelnya. Sekali lagi bahwa kalau kita mau deteksi glukosa dalam darah aja, pasti dalam darah nggak cuma ada glukosa saja. Dalam urin juga nggak hanya ada glukosa saja. Maka penting bagi kita untuk melakukan uji selektivitas. Biasanya ditandai dengan uji interferensi. Ya, contohnya di sini, misalnya kalian melakukan selektivitas terhadap, ini sorry, saya juga nggak kebaca nih ternyata. Jadi intinya kalian melakukan uji selektivitas terhadap suatu analit tertentu, kalian ujikan juga bersamaan dengan keberadaan spesies atau komponen lain. Untuk kemudian menunjukkan bahwa mana yang lebih selektif, mana yang kurang selektif. Data selektivitas sendiri sebenarnya bisa disajikan jadi dalam beberapa teknis gitu ya. Contohnya sebagai berikut. Ini juga sama, sorry saya masih ngambil datanya absorbance, tapi bisa kalian korelasikan dengan elektrokimia. Basicnya adalah misalnya kalau kalian pakai elektrokimia ya either current gitu ya, atau voltage gitu. Jadi nanti bisa diubah definisi sensornya. Contohnya di sini. Kita mau uji glukosa gitu ya. Analit kita adalah glukosa. Kemudian kita mau cek apakah kemudian sensor kita ini selektif atau tidak. Ada dua hal yang bisa kalian lakukan dalam melakukan pengujian selektivitas. Yang pertama, contohnya di dalam glukosa ini misal dalam urin gitu ya, pasti ada sistein, ada asam askorbat, ada urea, ada asam urat, ada kolesterol dan darah nih biasanya, sorry. Nah, untuk menguji apakah kemudian sensor yang kita develop tersebut cukup selektif terhadap analit kita,
Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengujian glukosanya saja, terhadap glukosanya saja itu dijadikan sebagai standar acuan. Kemudian kalian bisa melakukan uji selektivitas dengan cara ketika ada glukosa dan ada spesies lain. Contohnya ini glukosa dan sistein, glukosa dan asam askorbat, dan seterusnya. Atau bisa juga dilakukan dengan cara ketika ada glukosa saja diuji sinyalnya berapa gitu ya, tinggi sinyalnya. Kemudian ketika hanya ada komponen lain saja, hanya ada sistein saja, hanya ada urea saja, hanya ada asam urat saja, dan seterusnya. Kalau kalian lihat dari sini, dari kedua penyajian data ini, bahwa kenaikannya itu nggak signifikan. Jadi nanti ada persentasenya gitu ya, kenaikan persentasenya tuh kurang lebih 5%. Kalau masih di sekitar itu, masih dianggap sebagai selektivitas yang cukup baik untuk developing suatu sensor. Tapi kalau nanti kenaikannya kurang lebih sudah lebih dari 5%, kemungkinan dia akan mempengaruhi sinyalnya. Sinyal arusnya terutama kalau dalam elektrokimia. Sehingga sangat-sangat penting untuk kalian lakukan uji selektivitas tersebut. Bisa juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi ketika ada sistein, asam askorbat, urea, dan lain sebagainya itu memunculkan sinyal tapi sangat-sangat kecil. Sehingga kadang ini bisa tidak terbaca juga atau terbaca hanya sebagai belangko saja. Maka itu yang kemudian perlu untuk kalian sajikan dalam menyajikan suatu data komplitnya sensor. Tuh. Oke. Selain sensitivitas tadi, kemudian selektivitas gitu ya, pengujian LOD-LOQ, salah satunya yang tidak kalah penting adalah repeatabilitas dan juga reproducibilitas. Jadi kalau repeatabilitas itu cara pengujiannya adalah melakukan sequence of measurements dengan menggunakan identical samples yang dibuat menggunakan same conditions of measurement. Nah, misalnya kalian menguji beberapa sampel gitu kan ya, beberapa sensor gitu kan, kemudian kalian lakukan pengujian dengan menggunakan analit yang sama gitu ya, kondisinya yang sama, kemudian nanti hasilnya mirip-mirip, itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai sensor dengan repeatabilitas yang baik. Gitu. Kalau dia jelek, di sini poor repeatability appears when one or more calibration parameters suffer a drift. There is a slow modifications with time. Jadi kalau nanti ada perbedaan yang cukup jauh, nanti bisa kita sebut sebagai RSD gitu ya, persentase RSD-nya. Nantinya berarti sensor ini repeatabilitasnya kurang baik. Tuh kan ya. Jadi memang perlu kita uji kemudian repeatabilitasnya. Jadi kadang perbedaan-perbedaan itu bisa disebabkan karena ketika kamu sintesis yang satu dan yang lain ada sedikit-sedikit bedanya. Apalagi kalau kita masih lab scale ya. Ngelarutin ngelarutkan buffer. Hari ini kamu nimbangnya berapa, besok kamu nimbangnya agak beda, itu juga akan menghasilkan more or less, apalagi kalau bedanya jauh, menghasilkan design constructions dari sensing elemennya yang berbeda juga. Sehingga nanti perlu untuk dilakukan pengecekan terhadap cara-cara sintesis materialnya dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa repeatabilitasnya bisa diperoleh secara maksimal juga. Nah, selain repeatabilitas, kemudian ada yang disebut sebagai reproducibilitas. Jadi, ini biasanya kemampuan sensor ketika memberikan sinyal similar result, hasil yang mirip, under different conditions. Conditions-nya maksudnya adalah different operators. Saya yang bikin, saya dan Aldo gitu ya. Kemudian dan Mbak Miska tadi gitu, kita kan menguji 3 orang gitu ya. Apakah kemudian akan menghasilkan result yang sama juga? Different apparatus, different laboratories, or after large intervals of time. Banyaknya sih biasanya orang-orang akhirnya menguji di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi untuk memastikan bahwa ini sebenarnya cukup baik juga gitu ya. Sensornya juga cukup ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama menghasilkan results ataupun arus gitu ya yang stabil gitu. Atau kadang saya uji di UI, saya uji di ITB, saya uji di Unair misalnya. Kemudian hasilnya akan sama. Yang menunjukkan reproducibilitas dari suatu sensor. Ini contohnya ya.
reproducibilitas dan juga repeatabilitas. Jadi kalau misalnya good reproducibility mau pakai banyak operator pun dia akan menghasilkan results yang mirip. Sedangkan kalau misalnya poor reproducibility nanti kita punya mean yang beda-beda antara operator 1, 2 dan juga 3. Dan nanti kita perlu hitung persentase RSD-nya atau relative standard deviations gitu ya, sehingga nanti kita bisa cek apakah dia memiliki reproducibilitas dan repeatabilitas yang baik. Ini contohnya kadang kita bisa mengukur juga reproducibilitas dan repeatabilitas dengan cara pengukuran beberapa kali measurement-nya dan beberapa hari. Ini contohnya cuma 2 hari. Biasanya kalau masih lab scale memang kadang depends on the journal yang kamu pengen submit, tapi beberapa jurnal masih accept kalau misalnya hanya 2 hari. Tapi minimal ada perbedaan hari dan ada beberapa kali pengulangannya. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan bahwa kemudian dia sinyalnya juga naik turun sebenarnya. Sehingga nanti perlu kita cek persen RSD-nya berapa. Standard deviation per min dikali 100. Ini juga sama gitu kan ya, low accuracy, high repeatability. Yang kita pengen pastinya yang high accuracy dan high repeatability. Gitu. Jadi itu terkait dengan developing sensor dan juga key performance akan apa-apa saja sih yang perlu untuk kalian highlight ketika kalian mau stating bahwa sensor ini kurang baik, sensor ini masih perlu dikembangkan dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Oke. Kalau masih nggak ada pertanyaan, lanjut sedikit lagi materinya. Saya nggak bikin materi banyak-banyak karena saya pengennya kalian nanti bisa extracting data dari papernya. Jadi selain tadi itu adalah key performance dari suatu sensor, kemudian ada optimasi-optimasi yang bisa kamu lakukan yang wajib dilakukan sebenarnya ketika kalian developing suatu sensor. Paling penting biasanya adalah pH dan juga komposisi matriksnya. Misalnya harus dilarutkan dalam buffer pH tertentu gitu ya. Terus kalau pakai konsentrasi suatu oksidatornya harus berapa dan lain sebagainya. Jadi yang pertama pH karena kemudian more or less sudah pasti pH itu mempengaruhi suatu mekanisme reaksi. Banyak H plusnya kah atau enggak terlalu banyak kah atau sangat-sangat lack of H plus kah gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi mekanismenya. Kalian juga bisa pakai Nernst equations nantinya untuk menghitung berapa banyak elektron dan juga proton yang kemudian bereaksi dalam sensor yang kalian gunakan, terutama dalam elektrokimia. Ya, jadi harapannya nanti kamu bisa yakin terhadap mekanisme yang diusulkan gitu ya dengan cara tadi menghitung Nernst equation-nya, kemudian kalian bisa konfirmasi berapa banyak elektron, berapa banyak proton yang basicnya digunakan. Jadi hal yang paling penting untuk di-highlight adalah pH-nya. Kemudian ini contohnya kalau kita pakai H2O2, sorry kepotong gambarnya ya. Jadi pakai oksidator tertentu. Jadi analit kita tuh nggak bisa menghasilkan atau nggak bisa secara langsung teroksidasi gitu di sensor. Jadi kita bisa pakai suatu oksidator dulu gitu kan ya dan lain sebagainya supaya nanti bisa mengoksidasi lanjutan si analitnya misalnya. Jadi itu juga perlu diperhatikan konsentrasinya seperti apa. Selain pH dan juga konsentrasi, biasanya pakai ada waktu kontak. Jadi berapa lama sih si analit kita nih supaya optimal harus berkontak dulu dengan sensor yang kita develop gitu ya. Ada yang hanya 10 menit, ada yang bahkan langsung sesaat setelah diteteskan kadang biasanya ya kalau kita pakai SPCE diteteskan ke materialsnya, ternyata dia bisa langsung menghasilkan sinyal yang paling tinggi, justru kan lebih enak gitu ya, nggak perlu pakai contact time. Tapi banyak paper biasanya masih pakai contact time, di sini biasanya sampai 15 menit gitu ya. Jadi artinya kita teteskan, kemudian ditunggu sampai 15 menit baru diuji. Gitu. Harapannya sih kalau kita pengennya bikin wearable sensor, apalagi nanti pengennya sih kita langsung kan ya ditempel misalnya, kemudian tanpa menunggu dia lama-lama dia sudah bisa menghasilkan arus yang optimal. Ini konsentrasi juga tadi sama ya matriksnya, kemudian waktu inhibisinya biasanya berapa. Sehingga nanti bisa diperoleh optimasi atau kondisi optimum ketika melakukan pengujian suatu analit menggunakan satu sensor tertentu.
Nah, ini biasanya ada comparison-nya. Kalau misalnya kalian baca paper sensor, biasanya ada comparison of analytical properties of various, misalnya analyte-nya apa. Gitu. Biasanya kalian sebutkan, biasanya type of biosensornya pakai apa, ini pakai potentiometric semua kebetulan, transducernya pakai apa gitu ya. Satu support for immobilization-nya, kemudian elektrod yang digunakan, metodenya pakai apa, optimum pH-nya berapa gitu ya. Nah, di sini cukup jelas nih. Ada linear range-nya, ada detection limit-nya, ada response time-nya, ada sensitivity-nya, interference-nya, dan storage stability at 4 degrees Celsius-nya. Berapa hari. Jadi ketika kalian developing sensor, mau masuk ke dalam sensor gitu ya, kemudian mau submitting jurnal dalam sensor, sudah pasti tadi key performance yang saya sebutkan, beserta dengan optimasi-optimasi yang harus dilakukan tentunya menjadi sangat penting. Karena dalam stating ini lebih baik daripada sensor yang lain, kalian perlu menunjukkan data-data tersebut. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Gimana, Mbak Sabika? eh yang tentang LOD dan LOQ, Hmm, yang LOD dan LOQ yang di slide-slide sebelumnya, Bu, maaf. Ini? Ya, Oke. kan kalau penentuan untuk LOD dan LOQ itu kan kita bisa pakai yang cara pakai belangko, terus diukur 7 kali atau 10 kali gitu. Kemudian kita tentukan deviasinya, kemudian dapat nilai LOD dan LOQ ya, Bu. Iya, Nah, betul. kalau di sini, ini kan berarti pakainya kurva ya, Bu, LOD dan LOQ-nya. Mm. Nah, kalau penentuan cara kedua antara kurva dengan belangko itu ada perbedaannya nggak ya, Bu? Oke. Sebentar ya. Jadi tadi ya, sebenarnya kan apa cara pengukuran LOD LOQ itu sebenarnya ada banyak ya. Bisa aja metode Blanco, jadi nanti dapat pengukuran berulang blank tanpa analit gitu kan, yang nanti LOD-nya dapat 3 kali sinyal blanknya gitu kan ya, kemudian dibagi sama dengan slope-nya, kemudian LOQ-nya juga sama. Sebenarnya bedanya terkait dengan kadang kalau misalnya kita pakai metode Blanco, walaupun dia lebih sederhana gitu ya, kemudian lebih cepat, basically biasanya lebih cepat untuk dilakukan, tapi kadang dia nggak merepresentasikan kondisi real sampelnya. Ya, sejauh yang saya tahu tuh itu. Jadi kadang LOD-nya juga bisa apa namanya nilainya nggak terlalu sesuai gitu ya, karena kemudian nggak ada efek matriksnya, karena kita hanya melakukan pengukuran berulang belangko saja gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai kurva kalibrasi gitu kan, dalam hal ini mau pakai metode apapun, mau pakai sensor elektrokimia ataupun spektrometri dan lain sebagainya, datanya kan diambil dari standar deviasi residual gitu ya, atau standar deviasi dari titik konsentrasi terendah gitu kan ya, sehingga dia biasanya akan lebih representatif terhadap kondisi analisis yang real, yang nyata, gitu kan ya. Karena kita akan memasukkan variasi macam-macam tuh, sistemnya lah, instrumennya lah, matriksnya lah, gitu ya. Tapi memang kemudian perlu data kalibrasi yang bagus, yang sesuai, Mm-mm. gitu kan ya. Jadi yang dia agak lebih kompleks gitu kan ya, karena ada variasi data kalibrasi. Tapi kemudian nanti untuk screening cepat sih biasanya kalau praktikum kita pakainya Blanco ya, karena noise alatnya gitu kan ya, sumbernya rata-rata representasinya juga. Tapi kalau representasi ke sampel nyatanya bisa dia rendah gitu, Mbak. Oh, eh, terus kan kalau misalkan kita LOD LOQ-nya bergantung pada kurva kalibrasi nih, Bu ya. Mm-mm. Kadang-kadang kan kita kurva kalibrasi itu kadang-kadang menghasilkan juga beda-beda gitu, Bu. Nanti kan berarti kalau dihitung pakai LOD LOQ-nya, dihitung pakai kurva kalibrasi juga beda-beda ya, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu? Beda-beda tuh biasa gimana, Mbak? Jadi kalau pakai satu, Satu hari dengan satu hari yang lain tuh kadang-kadang kurva kurva kalibrasinya tuh beda gitu, Bu. setuju sih, Mbak, Iya. sebenarnya. Itu juga yang masih Jadi jadi saya juga PR. bingung juga. Benar-benar. Kadang kalau di elektrokimia, karena saya banyaknya main sama elektrokimia nih, kadang kita sintesis nih elektroda di atas karbon gitu ya.
graf GCE deh misalnya ya. Ada 2 GCE. Saya sintesis perasaan udah sama gitu ya, satu dan yang satu gitu kan ya. Kemudian kita uji deh. Kadang di jam 8 gitu, yang satu diuji di jam 10 aja suka beda gitu ya. Kadang apa namanya either arusnya kah atau sambungan listriknya kah gitu kan yang kita bingung sebenarnya kan. Tapi memang sebenarnya basicnya ketika kita mau developing satu device, kita tuh harus menyamakan dulu sih Mbak, apa namanya. Contoh kalau di elektrokimia nih ya, biasanya kita mau pakai base-nya adalah gelasi karbon misalnya. Kita harus menyamakan dulu bahwa di gelasi karbon tersebut biasanya diuji dulu eh, apa namanya resistansinya. Apakah resistansinya sama? Karena kadang kita sintesis satu satu gelasi karbon yang sama terus kita pecah-pecah aja, kadang resistansinya bisa beda-beda gitu ya. Sehingga ketika udah sama resistansinya kurang lebih dan biasanya dilakukan pretreatment dulu untuk kemudian menambahkan either apa namanya konduktivitas dan lain sebagainya, barulah kita bisa sintesis. Setelah disintesis sama. Itu karena memang tricky banget sih apa namanya kurva kalibrasi kan kadang kalau diulang gitu ya bisa beda-beda gitu ya. Iya, Bu. Apa jadinya agak bingung sebenarnya mau pakai LOD-nya yang mana gitu ya. Iya. Nah, itu juga sih sebenarnya yang jadi eh, problem kalau misalnya si kurva kalibrasinya nggak identik gitu ya tiap pengulangan. Tapi sekarang sih sebenarnya banyak banget kita nggak bisa main pakainya yang mana. Karena kan kadang ada macam-macam, preparasi larutan bisa beda, noise instrumennya beda, kondisi elektrodanya beda, gitu kan ya. Jadi kadang itu expected. Kalau udah expected bisa kita kurasi dikit-dikit ya, kondisi elektrodanya kita camain, aktivasinya harus sama. Tapi kadang kita bisa bikin beberapa kurva, kemudian kita gabungkan secara statistik. Jadi kita nggak main ambil salah satu gitu ya, tapi kita gabungin secara statistik itu agak tricky sih sebenarnya. Tentunya kita harus melakukan pengulangan dan jangan sampai beda banget. Misal satu LOD-nya bisa sampai 0,5, yang satu 20 itu kan bedanya banget ya. Berarti kan pengulangannya nggak benar juga gitu kan ya. Tapi kita bisa kemudian bikin berapa kurva, slope dari tiap kurvanya kita hitung rata-rata slope-nya, sehingga nanti dapat apa namanya residual gabungannya ataupun dapat standar deviasi di konsentrasi rendah dari semua kurvanya. Gitu. Jadi bisa digabung itu. Yang kedua, sekarang ini kayaknya jarang banget untuk pengembangan selanjutnya ya, jarang banget akhirnya kita hanya developing sensor tanpa melakukan apa namanya optimasi tambahan di bagian statistikanya. Jadi banyak sekarang akhirnya Oh ya, digabungin baik, sama Bu. chemometric. Jadi mungkin kayaknya kemarin ada kelasnya juga ya. Apa namanya? Biasanya chemometric itu justru makin makin apa bahasanya ya? Dia manfaatin semua datanya kalau chemometric. Jadi semua datanya dimasukin multivariat ataupun seluruh kurva nggak cuma slope-nya doang dan kemudian nanti dilakukan optimasi terhadap perhitungan data tersebut. Saya nggak bisa terlalu banyak juga sih chemometric. Saya ngajar nanti chemometric tapi sebenarnya nggak into chemometric banget sejauh ini. Mungkin yang udah pernah pakai data chemometric itu adalah Pak Ziko. Jadi overlap sinyalnya, matriks kompleksnya gitu ya, itu semua bisa kemudian dimasukkan ke dalam satu perhitungan tertentu sehingga kita udah bisa lihat sebenarnya patternnya mirip kok gitu ya, ini naik kok arusnya, ini turun kok arusnya misalnya ya. Walaupun nanti data-datanya beda-beda. Tapi kita perlu ketika chemometric ini kita lakukan pengulangan minimal 10 sampai ratusan kali gitu ya kalau bisa. Atau bisa pakai box Benken design juga sehingga nanti didapatkan berapa nilai yang paling atau nilai ideal di tengah untuk seluruh kurva kalibrasinya gitu. Jadi karena tadi kalibrasi nggak stabil, ada interferensi gitu ya, sehingga kadang biasanya chemometric dipakai juga gitu untuk ini. Tapi memang sih balik lagi kadang kalau misalnya masih ngembangin di lab tuh bisa beda-beda ya. Satu elektroda dengan elektroda lain dan lain sebagainya. Gitu sih paling Mbak Sabika. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you Mbak. Ada lagi yang lain yang pernah main sama sensor biasanya nih. Itu memang tricky apalagi kadang kita mau sebenarnya kadang cara-cara untuk kita ngecek apakah kita udah paham atau belum kan adalah kita reconduct apa yang udah ditulis di paper. Kita pakai data, kita pakai metode yang sama aja kadang belum tentu bisa bikin hal yang sama gitu kan ya. Ini juga sama nih. Bisa beda-beda nih sebenarnya kalau pakai kurva kalibrasi. Jadi kadang memang ya metode Blanco bisa dibilang ya kan dia udah pasti gitu ya kurang lebihnya. Tapi kadang kalau untuk
dimajukan ke kondisi real sampelnya, kadang orang-orang kurang percaya juga gitu ketika kita ngitung LOD-nya dari pengukuran berulang belangko tanpa analitnya gitu. Jadi masih banyak kalau untuk paper lebih banyak tetap dipakainya si kurva kalibrasi. Makanya nanti ada repeatabilitas, ada reproducibilitas juga yang more or less mau coba untuk merepresentasikan apakah ketika pakai elektroda yang lain hasilnya juga sama gitu. Oke, thank you Mbak Sabika. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Oke, kalau belum ada, saya mau bahas sedikit terkait dengan tugasnya. Bentar. Oke, saya unshare dulu, terus saya masukkan ini. Jadi di sini saya udah upload materi yang saya dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8 kalau saya. Jadi di Key Performance of Sensor saya udah masukkan ada jurnal acuan. Ini semua terkait dengan sensor glukosa. Jadi ada 5 paper yang saya pilih. Kemudian nanti misal kita lihat salah satu deh ya. Misalnya ini. Oh, sorry. Ternyata nggak bisa langsung kebuka ya. Bentar. Nanti kalian saya minta bagi jadi 5 kelompok. Harusnya sekitar 4 orang per kelompok. Nanti di situ sudah ada apa yang harus kalian lakukan. Aduh, saya jadi bolak-balik nih. Sorry. Oke, jadi sudah ada petunjuk apa sih yang sebenarnya harus kalian lakukan. Nah, ini tadi saya lagi ngedit-ngedit ini. Saya pengennya dia bikin jadi grup apa namanya grup submission. Tapi saya masih coba-coba. Nah, di sini kalian kelihatan nggak sih sebenarnya? Sebentar. Sambil dilihat nih, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini ya, nanti kalian bisa lihat sebetulnya apa-apa saja yang diperlukan dalam pengerjaan tugasnya. Jadi kerjakan strategi berkelompok, setiap kelompok menganalisis satu jurnal. Nah, kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaan terkait dengan basic information-nya. Jadi nanti kalian bagi jadi tiga kategori. Yang pertama basic information, target analyte-nya apa, electrochemical teknik yang digunakan apa, electrode materialnya apa. Kemudian yang kedua, identify the key performance. Sensitivitasnya, linear range-nya, LOD-nya, selektivitasnya, repeatabilitas, dan juga reproducibilitas. Dan yang ketiga, final evaluations. Jadi nanti even kalian itu sama-sama detecting glucose sensornya, kayaknya beda-beda deh nanti matriksnya. Ada yang di matriks urin, ada yang kemudian dia coba di matriks keringat, ada yang dia coba di matriks darah. Sehingga seharusnya nanti konsentrasinya glukosa di tiap matriks tersebut juga beda. Sehingga dari hal tersebut, saya pengen kalian bisa melakukan final evaluations, apakah kemudian sensor tersebut siap untuk aplikasi nyatanya. Karena nanti kalian bisa sambil searching, kadang di papernya juga ada di introductions, kadar glukosa dalam darah sekian gitu. Jadi dengan linearitas yang digunakan oleh si penulis, apakah kemudian sudah cukup gitu ya untuk menurut kalian udah cukup oke untuk digunakan, diaplikasikan pada aplikasi nyata. Gitu dan dijelaskan alasannya nanti. Saya mintanya dimasukin ke PPT aja, 3-5 slide saja karena basicnya hanya dibagi jadi tiga kategori gitu ya, basic informations, key performance, sama final evaluations. Nah, setelah itu nanti kalian bisa present di depan kelas dan akhirnya bisa teman-temannya sambil tanya jawab. Saya lagi bingung, either kalian present atau kalian kirim video, kemudian kita baca sebelum masuk kelas, kita tonton sebelum masuk kelas. Jadi masuk kelas hanya tinggal tanya jawabnya aja, gitu ya, untuk mempersingkat waktunya. Gitu. Jadi nanti diminta extracting data-data ini dari papernya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Bagi kelompoknya, ini saya lagi cek. Jadi di kalian kebagi nggak kelompoknya, Dimas?
Kenapa? Kelompoknya kebagi nggak, Dimas? Coba dicek masing-masing ya, karena ini sih saya bikinnya group assignment. Jadi saya kira tadi udah bisa langsung dibagi kelompok ya sama Emas gitu ya. Cuman kayaknya kalau belum, saya minta tolong nanti dari Cahaya info aja ke saya kelompoknya apa, siapa aja gitu ya. Sehingga nanti coba juga bisa nggak diupload di sana. Kalau nggak bisa, ya nanti saya ubah jadi dari group submissions jadi individual submissions aja. Cuman nanti tetap yang upload hanya satu aja, nggak usah semuanya. Ya, satu mahasiswa aja yang upload, nggak usah semua. Oke, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ini sih saya deadline-nya masih minggu depan jam 8 pagi. Ya, cuman kan ini juga saya masih sediakan waktu 40 menit untuk kalian diskusi ya. Jadi harusnya sih selesai. Oke, ada. Jadi pengennya sih ini dilanjutin dulu sama kalian diskusi karena basicnya adalah ini PR-nya. Deadline-nya mau sampai minggu depan apa mau sampai kapan? Apa hari ini beres? Minggu depan, Bu. Kamu dibikin minggu depan bukannya mau lebaran? Malah nggak dikerjain kali itu mah. Ya nggak? Akhir minggu ini. Ini kan Selasa ya. Atau kalian mau presentasi minggu depan? Minggu depan kan kelasnya masih online berarti ya. Presentasi langsung atau kirim video aja. Jadi nanti kita tinggal tanya jawab ya. Mungkin itu enak juga sih. Oke. Pokoknya nanti dibagi ininya ya, apa namanya? eh minta tolong di-share, dicek di masnya kalian udah kebagi atau belum kelompoknya. Kalau belum, saya minta tolong Cahya untuk bagian kelompoknya jadi 5 kelompok. Jurnalnya dipakai yang ada di sini terserah. Nanti gimana? Ya udah yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilakukan analisisnya sehingga nanti bisa langsung terjawab ya semua ininya, semua pertanyaannya dan dipresentasikan di minggu depan. Nanti kita cek dulu apakah memungkinkan dipresentasikan minggu depan. Kalau enggak, nanti di akhir minggu ini atau awal minggu depan ya setelah Lebaran saya minta paling kalau enggak direkam. Direkam tuh gampang sih. Kadang sekarang pakai Canva bisa, pakai Zoom bisa gitu ya. Nanti tinggal diupload ke G Drive sehingga teman-temannya bisa akses semua. Kalian tonton, kemudian nanti kita tinggal tanya jawab di minggu depan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi saya cek Emas saya nggak ada terbagi kelompok gitu sih, Bu. Jadi di situ kamu bisa upload nggak tapi sekarang? Enggak. Oke, nanti kalau gitu saya inikan aja deh Oke, Bu. namanya jadi individu. Tapi nanti yang upload salah satu aja ya. Thank you Sekar konfirmasinya. Sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kelasnya. Harapan saya maksudnya di 40 menit ini kalian sambil diskusi sebenarnya. Jadi nggak perlu di-PR-in lama-lama gitu ya. Jadi silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya, dibagi dulu kelompoknya, diskusi dengan teman kelompok. Kemudian minggu depan kita bahas dan sambil kita ngitung LOD, LOQ. Gitu ya, kita ngitung LOD, LOQ dari data, sensitivitas dari data, kemudian baru masuk ke hands-on experience pakai Elkim. Oke, nggak ada pertanyaan ya sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Cahya saya minta rekap absensinya. Kayaknya masuk semua ya. Rekap absensinya, kemudian nanti disampaikan ke saya juga pembagian kelompoknya ya, Cahya. Baik, Bu. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.